Pak Dedi, ada Ibu Li, ada Pak Supri, dan ada pembina yang lainnya. Ya, nanti dengarkan instruksi dari Pak Dedi. Ya, Pak Nur hanya bisa membuka saja sampai situ. Nanti juga ada Ibu Lin ya. Tolong didengarkan semuanya, oke? Baik, Pak. Baik, Pak. Oke, silakan. Yang belum dimute dulu. Ya, biar lebih enak. Oke, silakan Pak Dedi, bisa diarahkan. Oke, Ibu Lin, halo. Halo, Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menunggu Ibu Lin ya. Ya, Belum sambil pada gabung menunggu ya, atau Pak Mbak. Dedinya. Iya. Anak-anak pakai fotonya, jangan dimatikan biar lebih enak. Pakai video kalian, nah ya, biar kelihatan aktivitas kalian. Nah, kalau Bapak Ibu guru mohon maaf ya, kita ini kan dulu pakai foto. Kalau anak-anak mohon dinyalakan videonya, maaf itunya, kameranya. Rizky kenapa? Oke ya. Sipau, mohon on kamera. Ayu silakan on kamera. Oke, Sifau, terima kasih untuk on kameranya. Baru 47 ya? Iya. Belum bulannya. Exi, tolong itu kameranya agak lebih jelas, nah. Biar kelihatan muka gantengnya. Oke. Umair, silakan. Oke, terima kasih. Ayo, Anis. Ya. On kameranya yang nah iya, pinter. Dimute nak Anis. Salah, dimute udah belum? Ada, oke. Salwa dan Anis dimute dulu dong, itunya. Oke, ya Salwa. Nanti sambil menunggu yang lainnya, biar lebih enak.
Anis nggak apa-apa, dimute dulu. Anissa dimute dulu suaranya. Oke, iya. Oke, Zainab boleh dimute dulu sama Siti suaranya. Ya tolong Z04 itu nanti diganti ya namanya ya. Oke, Z04 mohon kameranya dinyalakan. Alvin silakan. Oke, bagus. Nanti ya sambil menunggu ya. Sambil menunggu yang lain yang baru bergabung, mohon nanti on kamera dulu ya. Biar dipantau oleh Ibu Lin dan Pak Dedi. Dan nanti di situ ada Pak Supri, Pak Oris dan pembina yang lainnya. Oke. Ya. Oke. Baru kurang lebih 90 Ibu Lin. Iya, belum separuh ya. Iya, nanti. Royati, oke. Iya, Ini Pak. mohon untuk kelihatan loh, nggak kelihatan mukanya. Oke, ya. Kalau biar lebih sopan, biar lebih enak, kerudungnya dipakai no. Apa? Kerudung. Kerudungnya. Lagi main, Pak. Ya Allah, nah. Udah. Pokoknya Nak Royati posisikan jangan sambil bermain. Nanti Panduru catat dan Ibulin nih, ya. Ayo. Udah, dimute Royati. Iya, entar, Pak. Ya, pulang ke rumah. Iya, ini lagi pulang. Oke, ya silakan dimute Nok, dimute dulu. Ini plastik terbakar, ini namanya siapa? Belum diganti saja namanya. Ya Pak, mau diganti Pak. Ya, sambil Bentar, diganti Pak. ya. Dulu, Pak. Ya, Maaf, Pak. oke, ya. Sambil diganti ya. Oke, terima kasih. Ya, mohon kalau di situ ada bapak dan ibu atau orang tua kalian, nggak apa-apa sambil mendengarkan, biar nanti saling mengingatkan satu sama lain ya. Iya. Ya, sambil menunggu, ini belum dibuka ya. Ini masih proses untuk mengisi teman-teman yang lain. Alvin mana ini? Mukanya Alvin, nah. Oke, terima kasih untuk Ade Rizky, Rahman, Sita, Royati, dan Mega, dan yang lainnya. Sudah on kamera semua. Pak lagi Sudah ninggalan Pak. kelihatan. Ya, Alvin di jalan mana, Nang? Iya Pak, lagi ninggal Pak. Oh, lagi di tol. Sama siapa, Alvin? Oh, Ya. sambil menunggu, mohon diinformasikan ya kepada teman-teman, suruh bergabung.
ya. Barangkali lupa, sambil mengingatkan satu sama lain. Oke. Baru 92. Baru 98. Pak Dedi, cek Pak Dedi. Iya Pak Nurul. Iya, Ibu Lin, cek Ibu Lin. Ya. Oke. Siapa lagi? Oke. Kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk semuanya dan selamat bergabung untuk siswa baru ya SMP Negeri 1 Gegesik. Kali ini kita mencoba sesuatu yang berbeda. Mungkin ada di antara kalian yang ketika di SD itu sudah melakukan atau sering mencoba menggunakan Google Meet ini ya. Tapi mungkin banyak juga di antara kalian yang belum pernah menggunakan HP untuk menunjang kegiatan pembelajaran yang saat ini kita coba lakukan ya. Dengan menggunakan teknologi, walaupun kita terpisah dengan jarak yang lumayan jauh, kita masih bisa tetap berkumpul ya. Dengan berbagai macam situasi dan kondisi di lapangan. Perlu kami informasikan juga kapasitas yang terbatas dari Google Meet. Mungkin banyak teman-teman kalian yang tidak bisa bergabung. Oleh karenanya, untuk kamu yang sudah bergabung, silakan diamankan ya. Jangan sampai nanti keluar, itu nanti masuk laginya akan susah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di dalam kegiatan atau aktivitas Google Meet ini ya, memang ada video sama mikrofon. Nah, mikrofon ini sudah kita matikan semua. Untuk video, karena memang ini adalah kegiatan atau aktivitas perkenalan, jadi mohon untuk diaktifkan. Dan yang ketiga, itu di HP kalian mungkin ada di situ gambar tangan melambai ya. Nah, gambar tangan melambai itu kamu klik atau kamu tekan ketika ada sesuatu yang ingin kamu tanyakan. Misalnya nih, nanti Bapak Ibu Guru menjelaskan sesuatu, kamu tidak mengerti, nah itu baru dipencet ya. Jadi bukan semua siswa mengklik atau menekan tombol tangan itu ya. Tujuannya apa? Tombol tangan itu ya, ketika misalnya pembicara ini melihat kamu melambaikan tangan, nanti pembicara itu akan memanggil nama kalian untuk apa nih yang mau ditanyakan, seperti itu ya. Nah, terus yang keempat,
Di situ ada kolom komentar juga. Ada di HP masing-masing. Kalau ada, coba ya kalian ketik nama kalian dan asal sekolahnya. Coba kalian ketik nama kamu dan asal sekolahnya. Kemudian kirim ya. Nanti pesan itu akan dibaca oleh teman-teman kalian, Bapak dan Ibu guru semuanya. Kemudian untuk sesi kita kali ini kita akan mendengarkan dari Ibu Lin ya informasi mungkin seputar tentang aktivitas awal yang dilakukan oleh kalian nanti di awal berangkat besok ya. Apa yang harus disiapkan, harus bagaimana dan bagaimana, itu nanti akan disampaikan oleh Ibu Lin. Untuk Ibu Lin silakan langsung saja. Ya, terima kasih Pak Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi SMP Negeri 1 Gegesik ya, Ibu ucapkan selamat. Kalian sudah menjadi peserta didik ya di SMP Negeri 1 Gegesik. Baik ya anak-anakku, untuk kegiatan MPLS yang akan kita laksanakan mulai besok hari Senin tanggal 18 Juli 2022. Tentu saja ini adalah rangkaian kegiatan yang memang wajib ya, wajib diikuti oleh seluruh peserta didik baru di SMP Negeri 1 Gegesik ya. Nah, nanti rangkaian MPLS ini tentu saja ada 3 hari dan nanti kita dilanjutkan di hari Kamis, Jumat, dan Sabtu itu ada rangkaian orientasi pendidikan kepramukaan. Nah, hal-hal apa saja yang harus kalian perhatikan ya ketika kegiatan awal MPLS besok? Sebenarnya untuk apa saja yang harus kalian siapkan sudah jauh hari ketika di grup yang peserta didik baru baik dari tahap 1 maupun tahap 2 itu selalu di-share ya melalui WA ya, kegiatan-kegiatan apa saja, apa yang harus dipersiapkan. Nah, baik Ibu hanya mengulas kembali untuk besok ya, karena kegiatan MPLS ini mulainya itu kita pagi. Mengapa pagi hari? Agar membiasakan kalian untuk mengetahui ya kebiasaan-kebiasaan apa saja yang dilakukan di SMP 1 Gegesik. Nah, kita besok masuk itu pukul 6, artinya pukul 6 di sini kegiatan itu sudah dimulai ya. Berarti kalian sudah harus ada di sekolah itu maksimal ya, berarti sebelum kegiatan pukul 6 dimulai, berarti pukul 5 lebih 45 menit atau jam 6 kurang 15 maksimal itu kalian sudah ada di SMP Negeri 1 Gegesik. Ya, dapat dipahami ya. Nah, kenapa pagi hari banyak hal yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita nanti melakukan kegiatan pembiasaan literasi yang ini setiap MPLS juga selalu dilakukan, di mana nanti pukul 6 kalian itu sudah harus berada di lapangan upacara ya. Nah, Ibu ingatkan kembali nih untuk seragam yang digunakan ini sedikit berbeda ya dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya itu menggunakan seragam merah putih dari SD, nah untuk tahun sekarang kegiatan MPLS itu kalian sudah menggunakan seragam biru putih. Berarti tandanya memang kalian sudah menjadi
siswa-siswi SMP Negeri 1 Gegesi. Tapi tetap harus melakukan atau mengikuti rangkaian kegiatan MPLS. Jadi besok menggunakannya seragam biru putih. Nah, kemudian ketentuan seragam yang digunakan juga ketika kemarin hari Kamis pada saat kegiatan demo ekstrakurikuler itu sudah Ibu berikan penjelasan beserta ada kakak-kakak kelas kalian dari OSIS yang tampil di panggung itu sebagai modelnya ya. Jadi melihat contoh langsung ya. Untuk laki-laki untuk baju ya, baju putihnya itu lengannya lengan pendek bukan lengan panjang. Tetapi celana yang digunakan itu celana panjang ya. Nanti celananya yang standar, tidak boleh yang cutbray, tidak boleh yang ketat ya, tidak boleh yang pensil, tetapi harus sesuai aturan dari sekolah yaitu yang standar. Nah, kemudian untuk perempuannya ini sudah aturan yang harus dipatuhi ya, bahwa rok itu untuk aturan siswi SMP itu adalah rok yang peluinya 2 di depannya ya, jadi bukan rempel. Kalau rempel itu untuk SD ya. Kemudian kalau rempel 1 itu aturan untuk anak atau siswi SMA. Jadi siswi SMP roknya itu peluinya 2 di depannya. Baik itu rok yang berwarna biru maupun putih maupun nanti pramuka maupun yang hitam untuk nanti ketika di hari Jumat menggunakan baju muslim. Jadi itu aturannya. Nah, kemudian tadi juga banyak yang bertanya ya, yang japri juga banyak sekali, padahal ketentuan-ketentuan itu sudah di-share-kan di grup. Banyak yang menanyakan juga mengenai model sepatu. Nah, sepatunya itu wajib Warrior ya, sudah tahu semua Warrior ya. Warrior kemarin juga sudah dicontohkan, bukan Warrior yang pendek tetapi Warrior yang panjang ya, maksudnya yang apa tuh ininya panjang, bukan yang sama dengan tungkai kalian tapi di atas yang tungkainya. Nah, kemudian untuk kaos kaki warna putih itu dari hari Senin sampai dengan hari Jumat 3/4. Kalau panjang kaos kakinya sama dengan tinggi sepatu itu juga tidak boleh karena diaturnya harus 3/4 panjangnya, yaitu mengenai pakaian ya. Jadi untuk besok sudah harus menggunakan nah kemarin tadi juga ada yang bertanya lagi, Bu, saya belum beli untuk seragam putih birunya, boleh tidak kalau menggunakan seragam SD? Tidak apa-apa. Jadi masih diberikan toleransi apabila memang orang tua belum memberikan seragam biru putih untuk digunakan pada kegiatan besok ya. Nah, berikutnya ya, yang harus kalian bawa pada saat kegiatan besok nanti ketok tular pada temannya ya. Dan ini juga sudah di-share juga, hanya mengingatkan kembali, jangan lupa membawa juz amma karena kegiatan awal nanti kita ngaji bersama dulu di lapangan sebelum nanti melaksanakan kegiatan literasi. Nah, untuk kegiatan literasi kalian wajib membawa 1 buku bacaan ya. Nah, di sana juga sudah jelas ketika di-share di WA. Boleh buku dongeng, boleh buku cerita rakyat, boleh novel, boleh buku kumpulan cerpen ya. Yang penting tidak atau bukan komik. Dapat dipahami ya? Bukan komik. Bu, misalnya tidak ada ya, sudah berusaha nih pinjam ke kakak kelas, ke saudara ya, ternyata Bu tidak ada yang punya buku bacaannya, tapi saya punya di rumah misalnya buku tentang ilmu pengetahuan umum ya, itu boleh, misalnya tentang museum di Indonesia, tentang apa flora fauna yang ada di Indonesia atau buku yang lain, itu silahkan ya nanti dibawa. Yang penting jangan komik ya, ini untuk awalan dulu ya, nanti besok juga akan dijelaskan jenis buku itu ada apa saja. Nah, kemudian dari rumah kalian jangan lupa sarapan ya.
Karena setelah kegiatan literasi kita langsung persiapan untuk upacara bendera sekaligus upacara pembukaan kegiatan MPLS ya. Dan insya Allah untuk kelas juga besok sudah siap, apalagi tadi Pak Dedi sudah nge-share ya, untuk nomor urut sekian sampai sekian itu kelas berapa, itu semuanya ada. Nanti dicek lagi. Jadi ketika kalian besok sudah sampai di sekolah tidak kebingungan ya. Meskipun nanti ada kakak-kakak OSIS yang membantu kalian ya untuk mengarahkan nanti di kelas berapa ya. Tapi kalian harus tanggap sendiri ya. Jadi jangan seperti SD yang apa-apa nanti bergantung pada teman, bergantung pada orang tua. Karena besok orang tua itu boleh mengantarkan kalian tapi batasnya sampai dengan gerbang depan sekolah, tidak boleh sampai masuk, apalagi sampai diantarkan di depan kelas, itu tidak boleh ya. Jadi besok sampai dengan di gerbang depan, nanti ada Bapak Ibu pembina yang siap menyambut kalian di depan gerbang dengan kakak-kakak OSIS yang sudah siap ya. Jadi dipersiapkan untuk besok. Nah, karena kondisi sekolah kita sedang ada rehab untuk beberapa kelas. Nah, kegiatan MPLS kita untuk tahun ajaran yang sekarang memang lebih cepat waktunya, berbeda dengan tahun yang kemarin. Kita nanti pukul 11 ya, maksimalnya 11.15 itu kalian sudah ke rumah kembali ya. Nah, besok jangan lupa juga membawa alat tulis karena kalian akan mendapatkan 2 materi pada kegiatan MPLS. Materi yang pertama nanti wawasan Wiyata Mandala dimulai pukul 8 sampai pukul 9. Nanti pukul 9 sampai dengan 9.30 kalian boleh istirahat ya. Nanti boleh yang bawa bekal silahkan kalian bekalnya dimakan ya. Kemudian barangkali tidak membawa, nanti koperasi sekolah juga buka. Ya sudah tahu mungkin kemarin ya ketika data ulang koperasi siswanya letaknya di mana kalian sudah tahu. Nah, kemudian nanti pukul 9.30 sampai 10.30 kalian kembali ke kelas untuk mengikuti lagi materi tentang profil pelajar Pancasila ya. Karena nanti kalian sudah menggunakan kurikulumnya kurikulum Merdeka ya. Jadi nanti harus tahu profil pelajar Pancasila itu ada apa saja, nanti akan dijelaskan oleh Bapak Ibu guru yang akan mengisi materi. Nah, nanti setelah pukul 10.30 nanti ada kakak-kakak OSIS yang akan membimbing kalian untuk ada memperkenalkan lingkungan sekolah ya, kemudian informasi-informasi lain yang terkait dengan pembiasaan-pembiasaan apa saja yang dilakukan di SMP Negeri 1 Gegesik. Nah, besok juga nanti akan dibagikan buku panduan MPLS ya. Nanti di buku panduan tersebut kalian bisa membacanya ya. Di sana nanti kalian mendapatkan kelas berapa, siapa nama bapak atau ibu wali kelas kalian ya. Nanti di sana ada nomor HP Bapak Ibu wali kelas juga, kemudian nanti ada nama-nama Bapak Ibu guru yang mengajar di SMP Negeri 1 Gegesik juga ada. Jadi nanti kalian bisa membacanya. Nah, di buku panduan tersebut ini membantu kalian untuk lebih mengenal ya SMP Negeri 1 Gegesik itu ya. Nah, itu sekilas untuk kegiatan MPLS yang akan dilakukan oleh kalian besok. Ya, pesan dari Ibu ya, biasakan untuk selalu membaca informasi yang sudah di-share di grup WA itu dengan cermat ya. Jadi jangan dulu memberikan komentar kalau belum membaca dan memahami apa informasi yang diumumkan ya. Nah, banyaknya kan miskomunikasinya ketika kalian membuka WA grup tersebut, kalian tidak membaca
informasi dari awal, tetapi langsung informasi yang akhir, yaitu komentar-komentar dari teman-teman kalian ya. Akhirnya miskomunikasi dan akhirnya sering sekali kalian bertanya kembali apa saja yang harus dibawa ya untuk kegiatan besok dan lain-lain. Jadi mulai sekarang jangan dibiasakan seperti kebiasaan-kebiasaan dulu di SD. Ya jadi sekarang baca dulu informasinya. Oh, informasinya untuk besok tuh seragamnya, bagaimana, apa yang harus dibawa, itu mohon dicermati, dipahami ya. Nah, kalau ada hal-hal yang memang tidak belum ya dapat kalian pahami, boleh kalian bertanya, tapi kembali ketika kita menggunakan WA group atau media sosial, ada etika-etika yang harus kita perhatikan di sana ya. Ketika kita mengajukan pertanyaan, itu juga kemarin sudah diberikan contoh ya oleh Pak Hajian Yan, oleh Pak Nurul, oleh Pak Dedi, seperti apa ketika kalian menanyakan pada Bapak Ibu guru, kemudian bagaimana ketika kalian menanggapi informasi, berkomentar di WA, itu tolong dipahami ya. Nah, jadi ada etikanya, tidak asal kita komentar ataupun apalagi sampai dengan apa ya, mengirimkan stiker-stiker yang ini tidak ada kaitannya dengan informasi yang diumumkan, apalagi sampai dengan melanggar etika atau sopan santun. Jadi ini perlu diperhatikan ya, karena ada aturan-aturannya. Nah, kemudian Ibu hanya mengingatkan ya, biasakan kalian ketika bertemu dengan Bapak Ibu guru ya, meskipun kalian belum mengenal satu persatu Bapak Ibu guru yang ada di SMP 1 Gegesik, tetap kalian harus sopan ketika bertemu, ucapkan salam ya, kemudian bersalaman, cium tangan Bapak Ibu guru ya, sapa Bapak Ibu guru dengan santun ya. Jadi jangan seperti bertemu dengan teman sebaya ya, yang kita asal apa istilahnya tidak mengikuti etika atau sopan santun, apalagi sampai kemudian seolah-olah tidak kenal ya, cuek ya, bertemu itu boro-boro senyum, boro-boro mengucapkan salam. Nah, ini tidak boleh seperti itu. Jadi ada yang harus kalian perhatikan. Nah, kemudian ya, selama mengikuti kegiatan MPLS ya, mohon kalian cermati ya, kemudian ketika Bapak Ibu guru memberikan materi, kalian mohon konsentrasi. Nah, nanti ketika ada kesempatan diberikan oleh Bapak Ibu guru untuk siapa nih yang mau bertanya, silakan. Kalau ada yang masih belum dapat dipahami, belum mengerti tentang materi yang disampaikan, belum jelas, kalian boleh mengacungkan tangan, kemudian ucapkan salam, sebutkan nama, dari SD mana, dan utarakan apa pertanyaan yang akan kalian sampaikan, dan tutup dengan ucapan terima kasih. Ya, jadi selalu terapkan sopan santun dimanapun kalian berada. Mengapa Ibu sangat tekankan ini kaitannya dengan etika dan sopan santun? Aduh, sekarang kalau kita lihat perkembangan teknologi yang sudah sangat canggih ya, apalagi kalian yang namanya medsos itu, Ibu yakinlah sudah lihai semua, sudah pinter semua ya. Nah, tapi tolong etika ini masih tetap kita perlukan, karena kita hidup itu bukan sendiri, kita masih butuh orang lain ya. Kita itu makhluk sosial, apalagi dengan Bapak Ibu guru, apalagi orang tua kalian di rumah ya. Jadi mohon ini sangat diperhatikan. Kemudian akan Ibu sampaikan juga tadi Pak Dedi sudah mengemukakan mengenai penggunaan Google Meet. Mengapa kalian ini perlu ya, sampai dengan tadi aplikasinya juga sudah diinstal pada HP kalian. Kita nanti di kurikulum Merdeka banyak sekali tantangan ya, dan ini harus bisa kalian taklukkan, karena nanti kita juga harus pintar menggunakan teknologi dalam
membantu kegiatan pembelajaran yang akan kalian lakukan dengan bimbingan Bapak Ibu guru. Nah, ada beberapa etika penggunaan media sosial. Nah, Ibu akan jelaskan dulu nih, apa sih etika penggunaan media sosial itu, ya? Karena kaitannya dengan penggunaan media sosial berarti ini berkaitan dengan tindakan kita, ya. Tindakan kita di media sosial yang tentunya harus dipertimbangkan nilai baik dan buruknya. Kenapa sih kok perlu dipertimbangkan nilai baik dan buruknya? Karena ya, seseorang yang beretika dalam menggunakan media sosial tentu akan mencerminkan nilai-nilai yang baik di masyarakat, ya. Nah, karena kita juga kaitannya bukan hanya hidup di kehidupan di masyarakat saja, di lingkungan sekolah juga, ya. Tentu saja nanti berkaitan semua, ya. Contohnya, ya kita harus saling menghormati dan menghargai pendapat orang lain. Makanya mengapa sih kok perlu etika di medsos? Ketika ada yang memberikan informasi seperti yang tadi sudah Ibu berikan contohnya, ya kita harus menghargai, menghormati dengan memberikan komentar-komentar yang tentu saja komentarnya ini yang sopan. Nah itu. Nah kemudian apalagi sih yang perlu kita perhatikan dan terapkan dalam media sosial? Nah tentu saja memilih kata atau kalimat yang baik dan tepat pada saat berkomunikasi. Bu, misalnya kita kan sudah terbiasa misalnya dengan menggunakan bahasa sehari-hari nih Bu, dengan teman-teman ya. Kita boleh tidak misalnya menggunakan bahasanya bahasa gegesik. Nah, kita lihat konteksnya di sini WA-nya ya atau medsosnya kalian dengan siapa? Ketika di grup WA dengan teman-teman, karena ini lingkupnya lingkup sekolah ya, tentu saja kita harus memilih bahasa yang tepat ya. Jadi menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Itu. Kemudian ada etika apa lagi yang harus kalian perhatikan? Kita harus bijak dalam memilih informasi yang sering kita upload misalnya di status WA, yang sering kita unggah misalnya di Instagram ataupun di Facebook ataupun di yang lainnya, di Telegram ataupun di yang lainnya. Mengapa? Ini sangat penting ya. Kita jangan asal mengambil informasi atau mengambil apa ya gambar-gambar yang kemudian ini tidak sesuai dengan etika sopan santun, dengan kalian sebagai seorang pelajar. Ini harus dipertimbangkan ya. Jadi sekarang harus pintar ya, harus pintar memilah dan memilih informasi-informasi mana yang harus kalian apa sih istilahnya hindari dan ikuti, yang mana yang positif dan mana yang negatif. Nah kemudian ada etika apa lagi dalam bermedia sosial, yaitu tidak menyebarkan berita hoak. Contoh misalnya ya informasi yang di-share oleh Bapak Ibu guru atau Bapak Ibu wali kelas di WA grup kelas kalian ya. Nah, itu silakan yang harus kalian ikuti. Tetapi nanti jangan sampai kemudian kalian menyebarkan informasi yang harusnya informasinya A, tetapi kalian menyebarkan ke teman-teman kalian dengan informasi yang berbeda, yaitu informasi yang B. Ini tidak boleh. Ya, jadi kita harus bisa ya apa istilahnya menyaring ya informasi yang benar seperti apa. Apalagi misalnya menyebarkan berita hoak yang ini belum pasti kebenarannya, kemudian kalian sudah sebarkan ya pada teman-teman kalian. Nah, kemudian ada etika yang penting lagi, ketika kalian itu mengunggah bukan apa ya, bukan pendapat kalian atau kalian mengambil dari cuplikan pendapat para ahli atau orang lain dari media sosial, dari Google misalnya ya, apakah itu dari artikel, apakah itu dari apa istilahnya link-link yang memang linknya itu apa sudah apa ya ini tidak
tidak ilegal, maksudnya sudah legal, sudah tentu kebenarannya, maka cantumkan sumber informasi yang kalian unggah. Dari mana sumber informasi itu ya? Itu. Nah, kemudian etika berikutnya adalah jangan membagikan informasi pribadi secara berlebihan. Dapat dipahami ya? Kadang kalian Wapri nih ya, Wapri itu WA pribadi nih dengan teman kalian. Kemudian kalian screenshot, kalian uploadkan di status WA yang misalnya kalian itu pembicaraannya sedang membicarakan teman lain. Nah, ini tidak boleh ya. Jadi jangan membagikan informasi yang pribadi apalagi sampai ada tujuan untuk menjelek-jelekan teman kalian, menjelek-jelekan seseorang. Ini sangat dilarang sekali ya. Jadi harus bisa memilah dan milih nantinya mana yang memang bisa untuk umum dan mana yang itu cukup diketahui untuk pribadi saja ya. Nah, kemudian kita ingat juga nih ya, selalu ingat siapa sih yang menjadi followersnya. Nah, kalian apalagi kan sudah tahu, aduh ya yang namanya di medsos sekarang ya, apalagi misalnya kalian sudah paham tuh adanya netizen misalnya, ataupun yang di Instagram yang follow kita, di Facebook yang follow kita itu berapa ratus teman kita ya. Nah, kita pun nanti ketika istilahnya membagikan informasi juga kita harus bisa memahami itu ya. Nah, ketika misalnya di WA ada orang tua yang harus kita hormati, ya gunakan kalimat-kalimat yang santun itu. Nah, kemudian sering sekali misalnya kalian menandai yang lain ya, ketika kalian misalnya mengupload foto ya, kemudian kalian tandai itu teman kita nih, siapa saja nih yang nanti bisa bergabung ya atau bisa melihat uploadan kalian. Nah, kita juga jangan asal menandai orang ya. Jadi kita harus tahu ya bagaimana menempatkan diri ya, tahu kapan boleh atau tidaknya untuk menandai orang lain di foto yang kita upload ya. Kemudian yang sangat penting sekali karena musuh terbesar kalian saat ini adalah medsos ya, HP ya, itu musuhnya ya. Jadi kalian ini harus bisa melawan diri kalian sendiri. Artinya begini, sudah harus memiliki program atau batasan-batasan ketika kalian menggunakan HP ini untuk kalian berkomunikasi. Jadi artinya mana waktunya ketika kalian harus belajar ya, berarti kita medsosnya juga harus dinonaktifkan dulu. Kita harus fokus. Ketika misalnya aduh Bu jenuh nih, misalnya kita sudah seharian full kegiatan di sekolah, sekali-sekali pengen misalnya main game, ya silakan, tapi sewajarnya saja ya. Itu misalnya cukuplah setengah jam, 1 jam sudah cukup. Jadi jangan sampai sekarang kan yang sering terjadi sampai larut malam bahkan menjelang pagi, itu game online sebenarnya musuh terbesar kalian ya. Kalau kalian tidak bisa membatasi atau membentengi diri kalian sendiri, nanti siapa yang akan bisa melawannya? Ya tentu saja kalian sendiri yang harus memiliki aturan atau batasan-batasan. Nah, itu juga harus diperhatikan ya, jangan terlena, apalagi sampai kecanduan, apalagi sampai waktunya nanti besok paginya sekolah, kemudian kalian lupa ya, bangunnya kesiangan ya. Ini jangan sampai terjadi pada kalian yang sekarang itu. Kemudian ya apalagi ya, menjaga privasi ya, menjaga privasi akun media sosial dengan sebaik mungkin ya. Kadang kita saking percaya pada sahabat kita, teman kita, kadang kita itu memberikan saja, ini loh akun Facebook saya, ini loh akun Instagram saya. Nah, takutnya ada yang memang memiliki niat yang tidak baik, kemudian mempergunakan akun tersebut untuk hal-hal yang tidak baik. Jadi ya kita boleh ya misalnya punya sahabat atau apa, tetapi ketika hal-hal yang memang itu sangat pribadi kaitannya dengan akun, kita jangan mudah menyebarkan akun kita kepada orang lain ya.
Jadi itu garis besar untuk apa sih etika bermedia sosial. Nah, ada tambahan lagi, ini yang sangat penting. Jadi kalian juga harus mengetahui bagaimana ketika kita harus apa ya, aduh ini sangat perlu nih kita ingin menghubungi wali kelas, tetapi bukan di grup misalnya secara japri, kita juga harus tahu waktu ya. Jadi jangan kemudian seenaknya sendiri, tetapi kita harus tahu waktu. Kira-kira ketika waktu maghrib, wah ini mengganggu tidak ya? Oh ya mengganggu karena ini Bapak Ibu guru mungkin sedang sholat ya, kemudian sedang ada istilahnya keperluan-keperluan lain. Jadi kalian juga harus tahu waktu. Nah ketika WA ataupun menelepon Bapak Ibu guru, ini juga kalian harus mempertimbangkan hal-hal lain juga. Misalnya kalau WA, oh kira-kira jam-jam istirahat nih, jam-jam misalnya sedang santai, misalnya habis asar ya, menjelang sore misalnya yang kira-kira ini sedang waktunya santai. Nah kalian boleh, tapi tetap etika juga harus digunakan. Ucapkan salam, perkenalkan Bu, saya namanya siapa ya. Nah, saya ingin bertanya, utarakan pertanyaannya, kemudian ucapkan terima kasih. Jadi biasakan seperti itu. Apalagi ketika kita menelepon langsung Bapak Ibu guru atau wali kelas kita juga harus mengucapkan salam, itu wajib. Mohon maaf Bapak Ibu, misalnya barangkali saya mengganggu, ada yang saya ingin tanyakan, yaitu apa, utarakan ya. Jadi sekarang harus mengubah kebiasaan kalian dulu yang tidak memperhatikan etika ya, sopan santun, sekarang harus kalian perhatikan ya. Itu kaitannya dengan etika bermedia sosial ya. Kalau dijabarkan pastinya akan sangat panjang ya, dan tidak akan selesai dijelaskan pada malam ini. Nah, harapan Ibu begini, karena di SMP 1 Gegesik itu ada, kita memiliki buku progres yang di dalamnya ada berisi tentang tata tertib, kemudian poin-poin pelanggarannya apa saja, berapa poinnya, kemudian poin positif yang dilakukan juga akan dinilai oleh Bapak Ibu wali kelas juga, kakak-kakak OSIS juga. Dari kalian datang awal masuk di gerbang itu sudah dicek kerapihannya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Rambutnya masih gondrong atau sudah rapi, kukunya panjang atau sudah dipotong rapi ya. Yang perempuan juga dari kerudung, dari aksesoris dan yang lain itu semuanya ada aturannya. Jadi harapan Ibu mohon meskipun ini awal kalian, tapi kalian setidaknya sudah diberikan gambaran dan penjelasan dari kegiatan-kegiatan kemarin oleh Bapak Ibu guru ya. Kalian harus mematuhi. Tujuannya untuk apa sih? Untuk kalian sendiri ya. Kita belajar disiplin pada diri sendiri, disiplin waktu dan semuanya. Insya Allah kalau niat kitanya baik, kedisiplinannya sudah oke, insya Allah nanti pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas pun akan kondusif, dan insya Allah kalian juga akan menjadi siswa-siswi yang memiliki prestasi dan berakhlak mulia ya, yang tentu saja memahami dan menerapkan norma-norma yang ada. Itu mungkin dari Ibu. Jadi persiapkan untuk kegiatan MPLS besok, jangan main HP terus, batasi ya, harus bisa mengatur sekarang, harus dibiasakan bangun pagi, jangan harus dibangunkan oleh orang tua ya. Jadi cepat, apalagi nih pukul 6 kegiatan ngaji dan literasi sudah dimulai. Berarti kalian subuh 4:30 sudah bangun, mandi, sholat, sarapan jangan lupa di rumah ya. Nanti sampaikan pada orang tua kalian, pada ayah ibu kalian, boleh nanti mengantar dan menjemput, tapi nanti sampai di depan gerbang sekolah ya. Jadi biar kalian mandiri, jangan sampai diantar sampai dengan di depan kelas kalian ya. Itu dari Ibu. Nah nanti
siapa saja wali kelas kalian. Nah, kebetulan malam ini Bapak Ibu wali kelas 7 belum bisa bergabung semua ya. Nah, nanti besok di buku panduan kalian lihat nanti ada penjelasan siapa saja Bapak Ibu wali kelas. Nah, yang sedang bergabung dengan kita malam ini ada Pak Sapii ya, kemudian ada Ibu Aminah, ada Ibu Epi ya. Kemudian dari pembina ekskul juga ada Pak Nurul, kemudian ada siapa lagi nih yang pembina yang bergabung, nanti juga di buku panduan ada semua nama pembina ekskulnya, ada Pak Dedi ya selaku operator sekolah yang sudah memfasilitasi kita untuk bertemu pada malam hari ini ya. Kita ucapkan terima kasih pada Pak Dedi ya, luar biasa SMP 1 Gesik ya, ini sudah melangkah banyak ya dibanding dengan sekolah-sekolah lain ya. Jadi kita ucapkan banyak terima kasih. Jadi sekali lagi nanti mohon dipersiapkan untuk kegiatan besok ya. Nanti kalau lupa lagi yang sudah di-share di WA group yang di tahap 1 dan tahap 2. Di sana ada semua sampai dengan nanti ke pembagian kelas. Dilihat di nomor peserta yang ada di kartu data ulang kali ya, nanti dilihat. Ya, mungkin itu dari Ibu ucapkan terima kasih banyak. Selamat bergabung dan sampai jumpa pada kegiatan MPLS besok. Ibu serahkan pada Pak Nurul nih atau Pak Dedi nih, silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dedi, mohon izin. Ya, lanjut Pak Nurul. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, perhatikan dulu semuanya ya. Pak Dedi, halo. Halo ya. Lanjut Pak Nurul. Ya. Waalaikumsalam. Sebelumnya, oke, terima kasih juga semuanya. Oke. Ya, Pak. Ya, Pak Dedi bisa langsung dilanjut dulu atau bagaimana Pak Dedi? Ya, lanjut. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat malam semuanya. Terima kasih kepada Pak Dedi yang sudah memfasilitasi, dan terima kasih banyak yang luar biasa saya ucapkan kepada Ibu Lin dan rekan-rekan guru yang sudah bergabung ya pada malam hari ini. Pak Nurul hanya bisa menyampaikan sedikit saja terkait masalah untuk besok dan sampai 1 minggu yang akan datang. Yang jelas share informasi dan sebagainya sudah dipaparkan jauh hari sebelumnya yang sudah disampaikan sama Ibu Lin. Mohon betul apa yang dikatakan Ibu Lin, selalu membaca informasi sampai tuntas ya, jangan sampai nanti gaduh di forum ataupun di grup yang mana bikin suasana yang tidak nyaman. Nah, terus mohon disampaikan kepada semuanya, ini yang seringkali terjadi ya, itu membuat stiker-stiker yang tidak pantas. Ini media sosial yang sangat luar biasa, yang sangat canggih, sampai foto-foto teman kalian ataupun yang lainnya, gambar-gambar yang tidak pantas, kalian jadikan stiker di WA. Ini bakalan ketahuan. Jadi mohon jangan sampai nanti ketika ada razia di suatu saat nanti diperiksa ataupun ya dengan orang tua kalian yang ada di situ, mohon untuk stiker-stiker yang tidak pantas mohon dihapus ataupun dibuang. Ya, itu untuk yang media yang mungkin sering kalian lakukan, yaitu WhatsApp. Terus diingatkan kembali
untuk besok ya, untuk besok dan kegiatan sampai 1 minggu yang akan datang, benar apa kata Ibu Lin, sarapan jangan sampai lupa. Itu terutama karena nanti kegiatan kalian akan di lapangan sekaligus nanti ada materi di kelas. Jadi mohon diinformasikan ke orang tua kalian ya, jangan sampai nanti orang tua tidak tahu ya, seperti itu. Nah, untuk pembagian kelas mohon untuk bukti diterima selalu dibawa ya, biar tidak lupa. Ya, syukur-syukur biar kaliannya ingat dan hafal, dibawa selalu di dalam tas. Ya, seperti itu. Nah, anak-anak ini sering sekali Pak Nurul jumpai ketika berangkat sekolah ataupun sebagainya, banyak pertanyaan. Pak, bawa tas tidak? Pak, bawa buku tidak? Pak, pakai sepatu tidak? Selayaknya kalian, ya, seorang siswa, bawa tas, bawa buku itu wajib. Ya, makanya nanti mohon disikapi, jangan sampai selalu banyak bertanya sampai japri malam-malam jam 12. Betul apa kata Ibu Lin? Mohon ya, itu kalian harus bisa lebih menempatkan untuk WA, japri ataupun sebagainya. Ya, jangan malam-malam sampai jam 12 kalian japri, Pak boleh bawa tas tidak? Ya, kalian sudah bisa memprediksi ataupun bisa membatasi kalian masing-masing. Kalian bukan anak SD lagi sekarang ya, sudah kelas 7, apalagi sekarang sudah masuk ke SMP Negeri 1 Gegesik. Intinya malam ini Pak Nurul hanya bisa menyampaikan tetap semangat, tetap enjoy untuk mengikuti kegiatan besok hari Senin sampai nanti ketemu di hari Sabtu, yang mana nanti ada kegiatan pendidikan kepramukaan. Pokoknya enjoy at the moment ya. Pokoknya nikmati apa yang disampaikan oleh guru kalian, oleh kakak kelas kalian, ataupun pembina eskul nantinya ya. Jadi pesan Pak Nurul tetap semangat ya untuk kegiatan MPLS di SMP Negeri 1 Gegesik. Terima kasih, itu saja yang bisa Pak Nurul sampaikan. Nanti disambung lagi, tadi sudah disampaikan sama Ibu Lin. Saya kembalikan lagi ke Pak Dedi untuk selanjutnya siapa yang akan berbicara. Ya, nanti di sini ada guru BK nih ya, biar kalian tahu nih apa saja yang nanti akan disampaikan oleh guru BK. Ya, di sini guru BK itu nanti ada Ibu Manis, ada Pak Rizal dan ada Ibu Ani ya. Jadi mohon nanti didengarkan petunjuk selanjutnya dan dengarkan. Ya, mohon yang belum on kamera di-on-kan semua. Ya. Terima kasih. Dicukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. On kamera semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dedi dilanjut. Oke. Untuk Pak Nurul dan Ibu Lin terima kasih. Tadi sudah menyampaikan informasi yang sangat bermanfaat untuk persiapan besok kalian mengikuti MPLS ya. Nah, kita kembali ke grup WA. Tadi Bapak sudah membagikan informasi mengenai kode peserta, kemudian kamu diterima di kelas berapa ya. Yang sudah mengerti tolong jempolnya taruh di depan biar bisa kelihatan nih. Sudah paham? Ya. Nah, yang sudah paham, nanti setelah kegiatan ini Bapak akan membagikan informasi link grup kelas kalian masing-masing. Ya. Kamu yang misalnya di situ informasinya kelas 7A, berarti silakan gabung ke kelas 7A. Kamu yang misalnya kelas 7B
7D, E, F, G, H, I, J, silakan kamu juga gabung ke kelas ya. Jangan semua kelas itu kamu gabung semuanya ya, sesuai dengan kelas yang kalian dapatkan. Nah, termasuk untuk besok juga. Besok pagi itu nanti ketika suruh baris di lapangan, nanti kamu sudah barisnya sesuai dengan kelas kalian masing-masing. Dari kelas 7A sampai dengan kelas 7C ya. Kira-kira bisa dipahami? Materi kan grup itu mah informasi video di bawah apa kalau ngomong terus dimensi sudah aku suara bocah kan bro. Oke, lanjut ya. Nah, Mohon FF itu dimatikan dulu, dimute dulu. Nanti dulu Pak Den, mohon maaf. Mute. Nah, FF. lanjut ya. Ya. Ini juga ada yang menanyakan nih, teman kamu. Bapak Ibu, pembagian kelas sesuai apa ya? Nilai tes akademik atau apa? Nah, kemarin kalian mengikuti yang namanya tes akademik. Tes akademik itu fungsinya adalah untuk meranking kemampuan kalian dari yang nilai tertinggi sampai dengan nilai terendah. Nah, dari ranking itu nanti akan ditentukan kamu kelas 7A, 7B, 7C, 7D sampai dengan 7J ya. Akhirnya di satu kelas itu misalnya kamu dapatnya kelas 7A nih. Nah, 7A itu nanti ada yang paling pinternya, ada yang biasa-biasa saja, ada yang kurang pinter seperti itu. Jadi kelas itu rata semua antara 7A sampai 7C. Kamu yang mendapat kelas 7C itu jangan ada perasaan bahwa kamu paling bodoh, maaf ya, bukan seperti itu. Tapi memang berdasarkan pembagian itu dari kelas 7A sampai dengan 7C ada anak pinternya, ada anak yang sedang-sedang saja, ada anak yang mungkin ya bagaimana seperti itu ya. Jadi syukuri kamu dapat kelas apa saja. Nah, yang penting bagaimana nanti kamu di kelas yang baru nih, bisa nggak kamu tetap unggul seperti ketika di SD. Kalau kamu bisa, maka ya kamu bisa jadi yang paling utama nantinya di SMP 1 Gegesik. Itu ya informasi tambahan. Oh ya, satu lagi nih sebelum kita tutup kegiatan kita sekarang. Dari siswa yang hari ini gabung, ternyata tidak ada satupun siswa yang menggunakan akun belajar ya. Di SMP 1 Gegesik itu nanti mewajibkan kamu untuk menggunakan akun belajar. Sudah dapat akun belajarnya dari SD? Atau ada yang tidak tahu? Ya belum tahu Pak. Nah, untuk yang belum tahu, Pak. ya. Belum tahu Pak, gimana caranya, soalnya Belum punya tahu Pak. pun. Iya. Untuk kamu yang belum tahu, nanti tanya ke SD-nya, asal sekolahnya, Pak, Bu, saya minta akun belajar saya. Nanti tolong akun itu bentuknya alamat email ya. Alamat email itu nanti dipasang di HP kalian. Nah, kalau itu dipasang, nanti ketika kita melakukan Google Meet, itu bisa sampai 250 peserta.
Kalau sekarang kan karena mayoritas dari kalian menggunakan akun pribadi, jadi hanya 100 maksimalnya. Makanya mungkin ada banyak di antara kalian yang ada yang sudah masuk, tiba-tiba keluar, tiba-tiba masuk lagi, seperti itu ya. Itu ada yang mau ditanyakan sebelum kita sudahi kegiatan hari ini? Assalamualaikum Pak, saya ingin bertanya. Sok silakan. Nama saya Elva Pak, dari ME Al-Muhajirin. Ya. Besok bawa mukena nggak Pak? Pak Nurul. Bantu jawab ya. Ya, silakan Bu Lin. Ya. Besok itu kan sampai pukul 11. Jadi kalian nanti untuk sholat duhurnya di rumah ya. Gitu. Terima Sholat kasih. duhur. Nah, jadi tidak perlu membawa mukena. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Mau bertanya Bu. Ayo siapa? Mau bertanya. Ya. Bawa topi apa enggak? Besok bawa topi apa enggak Pak? Pak Nurul atau Ibu Lin? Ketika kemarin daftar ulang sudah diberikan belum oleh sekolah? Belum. Sampai 1 gegisnya belum? Belum. Belum. Sabuk? Belum. Ya udah. Berarti besok kalau misalnya pakainya putih biru terus topinya SD kan lucu ya. Jadi sementara belum dibagi dari sekolahnya, berarti tidak menggunakan topi dulu ya, sampai menunggu nanti topi ya dibagikan. Kalau misalnya sabuk sih bolehlah pakai sabuk SD dulu, kan masih bisa ketutup ya. Untuk sabuk sih tidak terlalu terlihat tuh totok yang SD yang merah putihnya ya. Dasi juga kalau tidak salah belum bagi ya ketika daftar ulang ya. Ya Bu. Ya udah, berarti dan topi ya tidak memakai dulu tidak apa-apa karena memang belum dibagi oleh sekolah. Udah itu aja ya. Belum, Pak. Jelas ya? Jelas? Jelas. Sampaikan juga ke teman kalian yang lain. Jelas Bu. Terima kasih ya. Oke, cukup ya untuk pertanyaan dan hari ini. Sebelum kita tutup, silakan kameranya aktif, kemudian pasang senyumnya. Assalamualaikum Pak Dedi. Oh ya, mangga Pak Rijal. Ya, terima kasih Pak Dedi. Hanya saya menyampaikan beberapa informasi terkait DK atau bimbingan konseling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, terima kasih semuanya. Anak-anakku semuanya Bapak doakan semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelumnya Bapak informasikan, mungkin ada yang sudah tahu tentang BK enggak? Oh, sudah. Belum Pak. Oh, kalau yang udah tahu apa ya? Tahu apa? Belum. Oh, belum. Belum Pak. Iya. Oke, kalau belum. Iya, bimbingan dan konseling singkatannya, betul. Jadi tugas utama atau peran guru BK di sekolah, terutama untuk di SMP adalah biasanya untuk membantu kalian ketika mengalami kesulitan, ya.
Jadi jangan ada kata-kata oh BK polisi ya dudu ya, jadi bukan polisi. Kalau polisi mah sukanya ngilangi ya, kalau di BK enggak. Kalau BK itu bimbingan dan konseling. Jadi harus dirubah dulu mindset kalian ya. Pikirnya kalian, oh kalau ke BK itu pasti anak-anak yang bermasalah. Tidak selamanya ya. Banyak yang ke BK itu karena apa? Yang berprestasi ya. Itu bisa. Kemudian apa? Ketika kalian merasa kok nggak nyaman ya di saya, kok belajar saya kok agak kesulitan ya, kok saya kalau guru menjelaskan kok saya tidak bisa dong, boleh nanti bisa ke BK ya. Nah di BK di SMP 1 Gresik itu ada guru BK 3. Yang pertama Pak Rizal sendiri, saya, kemudian Ibu Manis, kemudian Ibu Ani ya. Itu yang pertama Bapak sampaikan, pokoknya jangan sampai salah berpikir bahwa BK itu pasti anak-anak yang bermasalah ya, enggak. Itu yang Bapak tekankan ke kalian ya. Yang kedua adalah BK jadikanlah sahabat ya, bukan hanya BK tetapi semua guru juga menjadikan sahabat kalian di sini ya, seperti itu ya. Jadi ketika ada masalah sampaikan kepada orang yang tepat, jangan sampai menyampaikan masalah kepada orang yang tidak tepat ya. Karena apa? Ketika kalian menyampaikan masalah kepada orang yang tidak tepat, nanti bukan solusi tetapi malah menambah masalah ya, seperti itu. Oke, mungkin itu aja dari Pak Rizal. Mungkin ada satu informasi yang Pak Rizal akan sampaikan. Mohon nanti di hari Kamis kalian membawa HP, karena nanti ada tes diagnostis awal ya, tes diagnostik awal maaf ya, nanti hari Kamis. Nanti akan dipandu oleh Bapak Ibu guru di sini ya. Nah rencana sih nanti hari Rabu juga nanti ada simulasi untuk pengisian di Google Form ya. Sebelumnya ada yang udah tahu tentang Google Form? Belum. Cukup. Nanti hari cukup. Ya. Nanti hari Rabu nanti pokoknya kalian harus perhatikan ya, nanti dari penjelasan dari Bapak Ibu. Ya, nanti hari Kamisnya kita sudah melakukan tes diagnostik awal ya. Ini mungkin butuh kesabaran dan telitian. Nanti tesnya itu tidak ada benar salah, nggak ada gitu ya. Tapi itu berisi tentang diri kalian ya. Dan terus yang pertama adalah kejujuran. Kemudian jawaban itu tidak ada jawaban yang salah atau benar. Jawabannya sesuai dengan kondisi kalian, seperti itu. Ya, oke, Pak Dedi, punten, kira-kira itu aja dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Pak Rizal. Jadi memang nanti untuk hari Rabu ada tes atau semacam mapping ya. Oh ya, lupa ya Pak Dedi ya. Angket Pak. Oh ya, angket. Benar. Maaf. Semacam angket, jadi nanti angket itu ya mangga Bu. Tambahan Pak Ded, lupa. Ya, punten kelupaan Pak Rizal dan rekan-rekan. Saya belum menginformasikan, jadi nanti ada perubahan jadwal karena di Rabu itu nanti ada klinik baca. Kemudian di Kamis itu padat untuk di hari awal kita orientasi pendidikan kepramukaan. Jadi nanti untuk tes diagnostik yang awal, yang BK itu kita alihkan di hari Jumat, jadi nanti lebih leluasa untuk waktunya. Jadi nanti kita udah setting waktunya di hari Jumat. Mohon maaf lupa Pak Rizal, tadi mau WA menyampaikan perubahan jadwal itu. Oke, siap. Jadi nanti hari Jumat, tapi nanti kita untuk apa tuh namanya sosialisasi ya. Sosialisasi ketika nanti anak membawa HP sih bisa sesuai dengan yang dijadwalkan awal di yang MPLS ini. Nanti info berikutnya gampang kita share kembali ke
peserta didik baru hanya nanti untuk tes diagnostiknya di hari Jumat. Jadi nanti leluasa bisa dari pagi setelah materi kepramukaan langsung nyambung nanti tes diagnostik gitu. Terima kasih. Oke, berarti nanti persiapkan saja diri kalian. Ada angket yang harus diisi menggunakan HP ya. Untuk uji coba di sini Bapak juga sudah menyiapkan satu bentuk soal. Nanti Bapak share ke chat ya. Silakan, itu sudah Bapak kirim di chat, dilihat di chatnya. Tinggal kamu klik saja linknya, kemudian kamu isi sampai terkirim. Nah, nanti itu untuk evaluasi dari Pak Nurul dan kawan-kawan sejauh mana kalian mengikuti kegiatan Google Meet hari ini. Apakah sekedar hadir, apakah sekedar kameranya on tapi kamu pikirannya kemana-mana atau bagaimana ya, seperti itu. Cukup ya Bu Lin? Cukup Pak Det, cukup ya. Pak Nurul? Pak Det, Cukup, halo. cukup. Pak Det. Halo Pak Dedi. Oh ya. Pak Dedi. Pak Det, ini saya informasikan ke anak-anak ini, pokoknya informasi yang didapat kalian malam ini tolong jangan hanya berhenti di kalian, tetapi tolong disampaikan kepada teman kalian gitu ya. Tolong disampaikan kepada teman kalian yang malam ini belum sempat mengikuti Zoom Meet itu aja Pak Dedi. Terima kasih. Oh iya. Berarti yang dari 1 SD mohon menyampaikan juga ke rekan-rekannya ya. Siapa tahu teman kamu banyak yang tidak bisa gabung, kamu bisa mewakili mereka. Pak Nurul? Ya, terima kasih Pak Det, sudah cukup, betul, sudah rinci lah yang sudah disampaikan Ibu Lin sama Pak Rizal dan Pak Dedi. Intinya besok dan 1 minggu ke depan enjoy pada kegiatan MPLS di SMP Negeri 1 Gegesik. Oke, semangat semuanya, sampai ketemu besok dan 1 minggu yang akan datang. Ayo kita foto rame-rame untuk mempresentasikan kepada semuanya bahwa SMP 1 Gegesik sudah bisa. Silakan untuk on kameranya semuanya. Oke, senyum. Terima kasih. Ibu Lin, on kamera. Yuk. Iya. Ya. Sampai saya rehat dulu nih Bu Lin. Yuk. Udah standby sama Bapak. Yuk Pak Dedi on kamera, Bu Lin on kamera. Oke. Selamat semuanya. Untuk besok MPLS SMP 1 Gegesik. Oke, untuk menutup kegiatan hari ini kita sama-sama mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih atas kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah tak Pak? Udah Pak.